Hai, balik lagi bersama gue David di Kita Bukan Wibu. Di video kali ini kita akan kembali membahas film anime yang baru tayang. Kali ini judulnya Drifting Home. Ini adalah anime bergenre drama persahabatan dengan sentuhan magical realism. Kayak gimana animenya, langsung aja kita bahas sekarang. Let's go! Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue akan kasih tahu dulu cerita tentang anime ini, supaya kamu dapat gambaran seperti apa sih cerita Drifting Home ini. Nah, premis anime ini adalah tentang sekelompok anak SD yang suatu hari terjebak dalam bangunan apartemen tua yang hendak dirobohkan, yang entah bagaimana tiba-tiba terlempar ke tengah laut lepas. Bersama-sama mereka harus menemukan cara untuk pulang. Tokoh utama dalam anime ini adalah Kosuke dan Natsume. Mereka adalah sepasang sahabat yang tumbuh bersama sejak kecil. Namun, karena beberapa sebab, hubungan mereka merenggang. Hingga suatu hari, di suatu musim panas, mereka mengunjungi apartemen lama mereka yang hendak dirubuhkan. Ini adalah bangunan yang penting bagi mereka. Disinilah mereka tumbuh dan banyak menghabiskan waktu bersama. Ketika mereka terlibat cekcok di sana, bangunan apartemen tua tersebut tiba-tiba berpindah tempat ke tengah laut lepas. Mereka berdua bersama anak-anak lain yang sedang bersama mereka harus berusaha bertahan hidup di tengah laut lepas sambil berusaha mencari jalan pulang. Kalau dari segi cerita, gue merasa bahwa Drifting Home ini juga punya unsur atau tema survival, karena anak-anak ini kan juga berusaha bertahan hidup ketika mereka terdampar dan terombang-ambing di tengah lautan. Kalau gue pribadi sejujurnya nggak terbiasa dengan genre survival, makanya di beberapa bagian gue merasa bahwa film ini cukup membosankan. Karena memang dari segi plot, ada beberapa bagian yang nggak ada kemajuan berarti, bahkan latar tempat dan pemandangannya pun di situ-situ aja gitu. Bahkan gue sempat merasa bahwa durasi film ini yang 2 jam itu terasa terlalu panjang sih buat gue. Barulah menjelang akhir ada bagian-bagian yang terasa lumayan seru. Kalau dari segi karakter, gue sebenarnya juga nggak banyak nonton anime dengan karakter utama anak-anak SD. Makanya ini jadi sesuatu yang berbeda juga buat gue. Tapi di sisi lain ada beberapa hal yang kurang gue sukai juga terkait karakter di anime ini. Terutama karena mereka masih bocil. Yang pertama, gue ngerasa perdebatan-perdebatan di anime ini tuh terasa menyebalkan buat gue. Dan gue sampai berusaha memaklumi itu berulang kali karena mereka masih bocil, makanya cekcoknya tuh bikin gue sebel kadang. Tapi gue juga jadi merasa bahwa ya mungkin memang karena tokohnya SD, jadi dinamika karakter seperti ini yang memang disukai dan khas banget anak-anak SD gitu sih. Terus yang kedua adalah gue merasa ada beberapa adegan di mana karakter-karakter di sini tuh berusaha menjadi keren, berusaha melakukan sesuatu yang keren gitu. Tapi ujung-ujungnya malah gagal jadi keren gitu, jadi kayak anti climax gitu sih. Tapi ada juga hal-hal yang gue sukai dari anime Drifting Home ini. Pertama, gue suka dengan inner konfliknya Natsume yang berasal dari masa lalunya dia. Jadi ketika adegan flashback dengan Natsume, Kosuke, dan kakeknya itu terasa mengharukan sih buat gue. Ketika ngelihat gimana Natsume itu nggak punya sosok ayah dan dia jadi sayang banget sama kakeknya Kosuke, itu terasa heartwarming buat gue. Dan kalau lihat dari sisi itu, gue jadi bisa bersimpati sih sama karakter Natsume-nya. Yang kedua, gue suka ketika film ini membahas hubungan antara manusia dengan benda-benda yang berarti banget buat hidup kita. Karena gue pribadi kadang punya perasaan sentimental berlebih terhadap benda-benda yang punya kenangan gitu buat hidup gue. Makanya gue bisa memahami ketika Natsume itu pergi menyendiri ke bangunan apartemen mereka yang udah lama, yang udah pengen dihancurkan. Karena dia ngerasa bahwa tempat ini berarti banget buat dia dan dia punya kenangan di situ gitu. Nah, hubungan antara manusia dengan benda-benda ini nantinya akan bermanifestasi jadi unsur fantasi yang lebih besar lagi, yang menarik banget buat gue. Dan gue merasa bahwa konsep ini memang menarik sih untuk dibahas di film ini. Dan ya, itulah pembahasan anime Drifting Home versi Kita Bukan Wibu. Kalau kita bisa ngasih skor, Kita Bukan Wibu akan memberikan skor 7/10 untuk anime Drifting Home. Bukan skor yang terlalu besar, tapi gue tetap merekomendasikan kamu untuk nonton film anime satu ini, terutama kalau kamu adalah tipe penonton yang bisa memaknai film secara mendalam lebih dari sekadar ceritanya. Karena untuk anime ini gue sempat baca review lain juga, dan gue menemukan pembahasan yang menarik, bahwa katanya film ini banyak banget ngangkat unsur budaya secara implisit gitu. Jadi kalau kamu punya kepekaan lebih dan kamu punya referensi budaya yang bagus, mungkin kamu bisa mendapatkan hal yang lebih besar lagi dan lebih banyak lagi dari film satu ini. Terus animenya juga tayang di Netflix, jadi kamu bisa nonton kapan aja selama itu masih tersedia. Mungkin waktunya akan lebih lama dibanding ketika tayang di bioskop ya. Jadi selamat menonton. Oke, jadi sampai sini dulu aja pembahasan anime Drifting Home. Thank you buat kamu yang udah nonton sampai di menit ini sampai akhir.
Dan kalau kamu juga udah nonton animenya, kamu bisa tulis kesan kamu tentang anime Drifting Home ini di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bareng di sana. Dan buat kamu yang suka dengan pembahasan ini, kamu bisa like, tapi kalau nggak suka di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu mau support channel ini, kamu bisa subscribe dan share video ini. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang udah nonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya, salam wibu.